Oke, sampai mana tadi? Ayat 54 ya. Jadi ketika Bani Israel itu sudah melakukan kesalahan yang sangat besar, padahal mereka menyaksikan nikmat yang luar biasa di hadapan mereka, mereka melihat mukjizat itu dengan mata kepala sendiri, namun mereka malah melanggar dengan melakukan menyekutukan Allah dengan patung anak sapi. Maka Allah meminta kepada mereka untuk bertobat kepada Allah, kemudian mereka harus membunuh dirinya sendiri. Jadi Bani Israel itu terbelah jadi dua, satu yang menyembah anak sapi, kemudian ada juga yang tidak melakukan itu. Maka kalau kita baca tafsirnya, maka ada yang mengatakan bahwa yang melakukan penyembahan anak sapi itu akan dibunuh oleh yang tidak menyembah. Ada juga yang menafsirkan mereka membunuh diri mereka sendiri, jadi bunuh diri. Tapi yang jelas bahwa mereka diminta untuk apa? Untuk bertobat kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah mereka diminta untuk merelakan nyawa yang ada pada diri mereka. Karena mereka melakukan kesalahan besar. Kesalahan besar nggak? Melakukan syirik kepada Allah. Ya, tentu. Maka ketika kamu melakukan itu, Dia akan menerima tobatmu, sungguh Dialah yang maha penerima tobat dan maha penyayang. Oke, sekarang 55. Dan Israel itu mengatakan seperti ini. Loh, kok yang bertemu dengan Allah, berdialog dengan Allah itu hanya Musa dan Nabi Musa saja? Kami kan Bani Israel, kami keturunan Israel. Kenapa Musa saja yang mendapatkan keistimewaan bertemu dengan Allah? Maka mereka mengatakan, kami nggak percaya kepada Musa. Jadi nggak percaya kepada Nabi dan Rasulnya kan? Padahal iman itu juga percaya Nabi dan Rasulnya. Ya. Jadi di ayat 55 itu, dan ingatlah ketika kamu berkata, wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu. Jadi tidak beriman kepada Musa. Kok kamu doang gitu loh. Sebelum kami melihat Allah dengan jelas. Jangan-jangan perintah yang tadi itu kamu ngarang sendiri. Kami nggak percaya terhadap perintah itu. Yang suruh bertobat kemudian membunuh diri sendiri kan. Jadi mereka mungkin sarkastis ini ya bahasanya ya. Maka Halilintar menyambarmu sedang kamu menyaksikan. Jadi ini kan udah kesalahan demi kesalahan mereka lakukan kan. Maka mereka disambar oleh Halilintar. Padahal mereka menyaksikan. Menyaksikan apa sih sebenarnya? Menyaksikan apa? Mukjizatnya Allah gitu ya. Oke, silakan ayat 56. Kemudian kami membangkitkan kamu setelah kamu mati agar kamu bersyukur. Lagi-lagi di sini kata bersyukur ya. Nah ini penafsirannya banyak ya. Ada 3 penafsiran di ayat 56 ini. Ada yang mengatakan bahwa dibangkitkan itu setelah orang-orang meninggal itu, ya. Kemudian Allah bangkitkan kembali. Ada juga yang menafsirkan bahwa mereka yang melakukan syirik itu meninggal dunia, tapi keturunannya tidak. Jadi macam-macam penafsirannya. Kemudian kami membangkitkan kamu setelah kamu mati, agar kamu bersyukur. Jadi, endingnya adalah kamu bersyukur. Bersyukur ini maknanya balik lagi sekarang. Bersyukur itu korelasinya sangat dekat dengan ketauhidan kepada Allah. Jadi kadang-kadang kan gini ya. Kadang-kadang kita melihat, oh ini karunianya Allah, ini karunianya Allah memberikan saya rezeki. Allah memberikan karunia saya pekerjaan, keluarga misalnya. Kita kadang-kadang hanya fokus kepada nikmatnya saja. Kadang kita melupakan yang memberikan nikmatnya. Sehingga kadang-kadang kita memujinya kepada makhluk, akhirnya lupa memuji kepada Allah. Misalnya ketika kita dibantu oleh seseorang, seringkali kan attitude-nya terima kasih ya, Anda sudah membantu saya. Kalau kita dibantu oleh seorang dokter, makasih ya dok, dokter sudah menyelamatkan nyawa saya. Nah, ketika melakukan itu, sesungguhnya tauhidnya kuat atau lemah. Artinya, ketika kita fokus kepada makhluk, secara tidak sadar, maka itu juga mengganggu ketauhidan kita. Jadi yang harus diingat adalah, bersyukur itu adalah ingatnya segala puji dan terima kasih ditujukan lillah. Alhamdulillah, segala puji dan terima kasih ditujukan untuk Allah. Jadi, caranya seperti apa supaya tauhidnya tetap terjaga? Terima kasih ya Allah, melalui dokter ini, melalui perusahaan saya, melalui bos saya. Jadi perantara saja. Jadi peran Allah di situ tidak dihilangkan.
Ya. Karena kalau peran Allahnya dihilangkan, akhirnya apa? Kita menjadikan tandingan-tandingan selain Allah. Ya. Kalau dalam kasusnya Bani Israel ini, mereka melihat bahwa di negeri Mesir, orang-orang Mesir itu adalah orang-orang yang lebih pintar pada saat itu kan, dibandingkan Bani Israel kan. Mereka memiliki kekuasaan, mereka ekonominya luar biasa. Mereka terbiasa memiliki patung, sesembahan gitu ya. Maka mereka mengambil inspirasi dari hal itu. Dan itu adalah sebuah kesalahan. Dan itu tidak pernah diperintahkan oleh Allah kan. Oke. 57 terakhir. Allah masih karuniakan nikmat gak kepada Bani Israel? Ya. Kami menaungi kamu dengan awan. Jadi mereka itu dihukum akhirnya kan. Mereka tinggal di sebuah padang gurun yang tandus. Ya. Dan Allah memberikan karunia nikmat dengan diberikan awan. Ya. Jadi mereka tidak kepanasan tuh. Kemudian bukan hanya di situ saja. Kami menurunkan kepadamu manna dan salwa. Manna itu apa? Yang manis. Kemudian penafsir mengatakan ini adalah madu. Kemudian salwa itu adalah dagingnya. Daging dari burung. Dan mereka gampang mengaksesnya. Bukan sesuatu yang sulit. Jadi burung-burung itu datang kepada mereka. Makanlah makanan yang baik-baik dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu. Di sini menekankan peran Allah di situ ya. Kami loh yang memberikan itu semuanya. Mereka tidak menzalimi kami, tetapi justru merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri. Nah, ini juga menjawab pertanyaan ya. Kadang-kadang kan gini, kita mendapatkan musibah itu karena sudah takdirnya Allah atau karena ulah kita. Nah, ini kan sekaligus menjawab pertanyaan hal itu ya. Jadi yang menzalimi diri kita itu sesungguhnya diri kita sendiri. Ya. Kadang-kadang kita kehilangan uang karena memang kita melakukan investasi kepada bidang yang sebenarnya ketika kondisi normal mungkin kita oke-oke saja mendapatkan keuntungan. Namun ketika ada keserakahan di situ ya, maka kadang-kadang kita rugi kan. Maka sesungguhnya yang menzalimi diri kita ya diri kita sendiri gitu ya. Karena kita. Dan Allah izinkan itu. Supaya apa? Pertanyaannya. Kira-kira kenapa? Musibah-musibah itu, kejadian-kejadian buruk itu Allah izinkan terjadi dan menimpa diri kita. Sebagai ujian. Sebagai ujian. Oke. Nah kalau kita belajar ya. Bisa nggak Allah cegah Bani Israel itu tidak menyembah patung anak sapi? Bisa. Bisa saja. Kenapa kejadian-kejadian buruk itu Allah tetap biarkan terjadi? Harusnya kan kalau orang baik itu ya nggak usah diberikan musibah lah. Kan gitu kan kita berpikirnya. Ternyata kita bisa belajar ya dari sini ya. Ujian-ujian yang Allah berikan itu supaya apa? Supaya kita bersyukur. Kemudian ketika kita melakukan kesalahan, kemudian Allah berikan hukuman, kemudian kita bertobat kepada Allah gitu ya. Maka ujungnya adalah kita diminta juga bersyukur juga kan. Kan kadang-kadang gini, kita melakukan kesalahan, kemudian ada rasa bersalah ya pada diri kita. Benar nggak? Ketika ada rasa bersalah, kemudian kita bertobat kepada Allah. Maka sesungguhnya itu adalah nikmatnya Allah. Loh Ustaz, kalau misalnya saya melakukannya lagi, ya bertobat kembali tuh. Kemudian ada yang mengatakan gini, wah kalau seperti itu tobatnya nggak diterima tuh. Jadi nggak usahlah bertobat, nggak usahlah sholat. Jadi akhirnya apa? Kita tidak nyaman dengan pertobatan kita dan malah menjauhkan diri kita dari Allah. Itu yang salah. Jadi kalau ada kesalahan ya bertobat kepada Allah gitu ya. Itu adalah bagian nikmatnya Allah ya. Kita diberikan kesempatan masih bertobat. Kira-kira gitu. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Oke, kemudian satu poin lagi yang paling penting ya. Ketika kita membaca Bani Israel, sejarah masa lalu yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran, kadang-kala kan kita berpikir bahwa oh itu kesalahan-kesalahan kaum sebelumnya. Ya, itu tidak terjadi pada diri saya. Yang harus ada di mindset kita ketika kita membaca sejarah masa lalu di dalam Al-Quran,
bisa saja kesalahan-kesalahan itu yang dilakukan oleh kaum sebelumnya juga bisa dilakukan oleh kita. Sehingga apa? Kita harus melakukan evaluasi ya. Jangan-jangan diri saya ini yang Allah sedang ceritakan melalui kisahnya Bani Israel. Ya, kalau Bani Israel dulu melakukan kesalahan dengan membuat patung anak sapi, ya, kadangkala kita juga membuat diri kita, nafsu kita menjadi Tuhan kan. Nah itu juga bisa terjadi pada diri kita. Kalau dulu mungkin sama ustadz guru kita diajarinnya kan ada pohon, ya pohon beringin, kemudian di situ minta sama mbahnya gitu ya. Nah kesalahan-kesalahan itu sesungguhnya sudah dilakukan oleh kaum-kaum sebelumnya. Kalau kita lihat ya, ketika Rasulullah diutus menjadi Nabi dan Rasul, di Ka'bah itu banyak sekali patung-patung ya, sesembahan-sembahan. Nah, dulunya sesembahan-sembahan itu adalah orang-orang solehnya, orang-orang baiknya. Kemudian dikultuskan, kemudian akhirnya menjadi perantara supaya apa? Supaya doanya itu dikabulkan oleh Allah. Jadi pakai perantara konsepnya. Nah, Bani Israel itu juga melalui patung anak sapi itu. Padahal bagian sebelumnya ya, 2 minggu lalu kita sudah diminta oleh Allah gitu ya, dirikanlah sholat ya. Ya. Laksanakan sholat ayat 43 tuh. Wa aqimus sholah, dan dirikan sholat. Sholat itu apa artinya? Sholat itu artinya adalah kita membangun koneksi, membangun hubungan dengan Allah kan. Artinya apa kalau seperti itu? Kita membangun langsung dengan Allah loh. Tidak pakai perantara ya. Ini loh konsep yang harus dipegang. Jadi tidak pakai perantara. Jadi langsung direct kepada Allah. Bahwa nantinya ketika kita berdoa gitu ya, urutannya kan kita memuji kepada Allah, kemudian bersolawat kepada Rasul. Jadi kita mendoakan loh ya, bukan meminta. Nah itu yang konsep yang harus clear juga ya. Oke, kira-kira itu suara saya habis. Jadi mudah-mudahan bisa memberikan manfaat pelajaran hari ini. Jadi kita belajar dari Bani Israel, kita evaluasi diri kita, jangan sampai kita melakukan kesalahan-kesalahan seperti yang dilakukan oleh Bani Israel. Kita juga bisa mengambil pelajaran bahwa ketauhidan dengan bersyukur ternyata korelasinya sangat dekat sekali. Jadi puncak rasa bersyukur itu sesungguhnya kita hanya memuji dan berterima kasih kepada Allah. Artinya kita hanya beribadah kepada Allah, bukan kepada yang lain. Yang kita buat happy adalah Allahnya. Itu yang harus ada di mindset kita. Jadi kita bukan didikte oleh yang lain-lain, tapi kita didikte oleh Allah ya. Apa yang membuat Allah senang, itu yang kita lakukan. Kadangkala kita melakukan sesuatu keburukan karena kita tidak nyaman dengan orang lain. Misalnya di kantor gitu ya. Semua misalnya ketika selebrasi biasanya minum-minum bisa. Ya sedikit saja lah, masa nggak usah sampai mabuk gitu ya. Karena kadang kita merasa tidak nyaman dengan teman kita gitu ya. Maka akhirnya kita melakukan keburukan. Artinya kita masih belum menomorsatukan Allah. Tauhidnya itu belum kuat tuh. Padahal harusnya kita lakukan adalah yang paling penting adalah membuat Allah happy saja. Kira-kira ketika kita minum, Allah happy atau tidak? Ketika itu tidak membuat Allah happy, maka kita tidak perlu membuat orang lain happy dengan melakukan sesuatu yang Allah tidak ridhoi terhadap diri kita. Artinya ketika itu kita harus strong tuh, tauhidnya harus kuat. Oke, kira-kira seperti itu. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis ya. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.